Tuhan, berikan kerinduan ini tidak akan pernah hilang dari hidup kami. Sampai kapanpun, biar jadi obsesi kami yang paling besar. Hidup menyenangkan hati-Mu dan bukan menyenangkan diri kami sendiri. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami sore ini untuk bisa mengerti akan hati-Mu. Tolong setiap kami untuk bisa menerima impartasi yang baik yang daripada-Mu. Dan tolong biar tidak ada satu orang pun yang terlewatkan, tapi semua boleh mengalami apa yang Tuhan sajikan dan berikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang menguasai kami. Dan biar tidak satu orang pun yang terlewatkan. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Karena semua asalnya daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, silakan duduk saudara. Ada hal yang Tuhan akan bagikan buat setiap saudara pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara perhatikan pada Alkitab Anda masing-masing, ada beberapa hal penting yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dan selesai firman, kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Lalu malam hari ini Anda semua akan dibagi minyak urapan, dan saya berdoa Tuhan mengimpartasikan apa yang Dia mau impartasikan dalam kehidupan kita. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Kalau Anda pernah ke Israel, nama Kapernaum sebetulnya Kefar Nahum. Kefar itu artinya desa, Nahum itu nama orang. Kefar Nahum artinya desa dari Nahum. Tidak jelas apakah ini Nabi Nahum atau orang yang bernama Nahum yang pernah membangun akan desa itu. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab dia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang.
ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Anda perhatikan, ia heran akan dia. Alkitab tidak mengatakan dia heran akan perkataannya, tapi Alkitab berkata dia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yesus heran bukan hanya dengan perkataan dari perwira itu, tapi dia heran akan dia. Yang mengherankan Yesus bukan perkataannya, tapi totalitas kepribadian dan keberadaan perwira itu membuat Yesus heran. Kalau ada orang heran dengan Tuhan, itu bukan hal yang mengherankan. Kita pernah nyanyi, Allah kita heran dan besar. Jadi kalau dia mengerjakan banyak hal yang luar biasa dan kita heran, jelas bukan hal yang mengherankan. Tetapi kalau kita sampai tidak heran dengan Tuhan, nah itu mengherankan. Sebaliknya kalau sampai Tuhan heran dengan kita, memang seringkali dia heran melihat kita tidak mau percaya, heran melihat kita tidak mau pikul salib, heran lihat kita nggak mau taat, heran lihat kita semaunya sendiri. Dia juga heran sih sebenarnya. Tapi ada keheranan lain yang sangat positif. Dan kalau sampai Tuhan heran melihat kita, itu benar-benar mengherankan. Tuhan yang tidak pernah bisa dikejutkan oleh apapun. Tuhan yang tidak pernah kaget dengan apapun. Kalau sampai dia bisa melihat seseorang dan dia heran, itu mengherankan. Saya berdoa Anda juga punya kerinduan yang sama. Setiap kali Tuhan melihat hidupmu, Tuhan heran dan berkata, yang ini lain. Apa yang membuat sebenarnya perwira ini mampu membuat Yesus heran? Dan begitu heran Tuhan kita, sampai tidak bisa lagi dia sembunyikan keheranannya. Alkitab berkata dia langsung berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia dan dia berkata, heran. Bahkan tidak pernah di antara orang Israel aku jumpai iman sebesar ini. Dia bisa berkata, katakan sepatah kata saja. Ketika saya baca cerita ini, Tuhan mulai berkata, ada beberapa hal yang jadi sikap dari perwira ini. Sikap kedalaman pengertian yang dimiliki orang ini yang jarang dimiliki orang lain. 3 hal saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, ketika dia suruh para tua-tua Yahudi datang kepada Yesus, para tua-tua Yahudi ini berkata kepada Yesus, ia layak engkau tolong, ia layak engkau tolong. Sebab, alasannya ajaib sekali. Dia sangat mengasihi bangsa kita. Dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Rupanya alasan itu menggugah hati Yesus. Sehingga firman berkata, tanpa bersuara, tanpa komentar, tanpa tanya apapun, Tuhan berdiri dan pergi ke rumah perwira itu.
Kalau ada sesuatu yang bisa menggugah hati Tuhan, sebenarnya cuma satu alasannya. Karena Tuhan mengerti hati kita. Perwira ini dikatakan sangat mengasihi bangsa kita. Dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dan saya mau beritahu poin yang pertama. Dia orang yang cinta apa yang dicintai Tuhan. Dia orang yang suka apa yang disukai Tuhan. Dia orang yang gemar apa yang digemari Tuhan. Dia orang yang senang apa yang disenangi Tuhan. Tidak pernah ada apapun yang bisa menggerakkan hati Tuhan kecuali dia melihat orang yang punya interest yang sama dengan Tuhannya. Tidak ada satu hal pun yang bisa menggerakkan hati Tuhan begitu cepat kecuali dia melihat orang yang heartbeatnya, detak jantungnya sama dengan detak jantungnya Tuhan. Di dunia ini terlalu banyak orang yang hidup dengan irama hidupnya sendiri dan tidak pernah mau belajar untuk mengenali irama Tuhan. Terdalam dari Tuhannya. Perwira ini, mereka berkata mengasihi bangsa kita. Aneh, penjajah mengasihi yang dijajah. Aneh, penjajah menghormati yang dijajah. Dia punya sesuatu yang berbeda. Setiap kali Tuhan bisa bertemu dengan orang dan dia terpikat dengan hatinya, dia bukan Tuhan yang akan berlama-lama. Itu akan menyentak dia dan berdiri dan berbuat sesuatu. Dalam kehidupan kita, saudara, tidak ada hal yang lebih membahagiakan kecuali engkau didapati Tuhan, hati dan hidupmu menyenangkan hatinya. Di sebuah titik tertentu bahkan engkau akan berkata, aku tidak perlu yang lain. Aku hanya ingin dengar Tuhan itu berkata, aku suka kamu. Dan banyak orang hidup dengan materialistisnya, tidak lagi peduli itu. Yang diperdulikan hanya kebendaan, hanya materi, hanya kesenangan di dunia, hanya kepuasan di batinnya. Tapi tidak pernah dia cari apa yang Tuhannya inginkan. Mata kita hanya menghakimi yang mata kita bisa lihat. Tidak pernah bisa tahu kedalaman dari setiap orang dan anak-anak Tuhan yang berbeda. 2 minggu lalu saya cerita dengan saudara kan. Buat saya bukan barangnya kok saudara. Sampai detik ini yang membuat saya bahagia itu bukan barangnya. Tapi perkenan Tuhan dan sinyal tanda yang dia mulai beri, indikasi yang dia tunjukkan, ungkapannya yang saya suka, bukan barangnya, tapi yang di dalam hatinya. Rabu itu 2 minggu yang lalu, saya khotbah di Bandung. Siang kami makan siang diajak teman makan di Tony Romas. Bukan karena urapannya di Tony Romas. Selesai makan siang, kami naik mobil berdua. Teman saya mau antar saya balik ke hotel tempat saya nginep. Di tengah jalan dia ngomong gini, Om, mataku yang kiri lihat penglihatan, yang kanan lihat jalan, ada banyak mobil. Saya bilang ngawur, minggir aja kalau kamu lagi penglihatan. Nabrak, enggak, aku sudah biasa kok Om. Biasa separuh-separuh gini, separuh penglihatan, separuh alam nyata, separuh alam tidak terlalu nyata. Ini nyata, jadi aku udah biasa. Oke, saya bilang. Dia ngomong begini, Tuhan ngomong nih Om, Tuhan akan beri Om hadiah penderitaan. Sebab Tuhan suka dengan hatimu dan responmu dan reaksi hatimu. Banyak orang berpikir kalau Anda diberkati Tuhan karena hasil taburan saudara. Ya juga sih.
Tapi saya pikir orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, kadang-kadang hanya kepingin memberi hadiah kan? Kalau Anda punya anak kecil, anak bayi, Anda berikan pakaian bagus kan, bukan berkata, oh nak, karena kamu menabur, kamu menangis setiap hari, membuat mama susah, hari itu kamu tidak menangis, oke aku beri kamu pakaian, besok nangis, telanjang lagi, masuk angin biarin, rasain lu kan, enggak saudara ya? Ada saatnya orang tua memberi, ya dia ingin memberi aja. Boleh nggak orang tua memberi anaknya? Boleh dong, harus dong. Ya kan? Bukan karena anaknya telah bekerja sesuatu, kadang-kadang tidak. Tapi seringkali orang tua juga memberi oleh karena dia mau memberikan upah. Kadang-kadang saya ngomong ke anak-anak saya hanya memberikan pujian atas apa yang baik yang mereka buat. Saya kaget selama di Israel, anak-anak sudah begitu gede, Samuel dengan kalung, Jerusalem cross-nya sekarang tambah oke, dan dia foto dengan banyak perempuan-perempuan Yahudi. Wah, kadang-kadang saya berikan komplimen, saya berikan pujian ketika mereka berperilaku yang baik. Tapi siang itu teman ini berkata, Om, Tuhan akan beri Om hadiah penderitaan. Karena Tuhan suka hatimu, semua reaksimu dia suka, dan Tuhan akan beri kamu hadiah penderitaan. Saya bilang, aku mau diberi hadiah apa? Nggak tahu, dia hanya ngomong begitu katanya. Malam harinya Pak Daniel lagi penyembahan sebelum saya firman, dia dapat penglihatan Tuhan bawa datang dengan kereta yang isinya banyak hadiah. Dia berkata, yang mau Anda terima dengan iman. Saya bilang, saya mau dong. Dan malam itu Tuhan ngomong sama saya, nanti waktu persembahan, semua duit gedemu habisin, masukin semua ke persembahan. Saya lakukan persis seperti yang dia mau. Saya pulang ke Semarang hari Kamis, malamnya ditelepon. Ada orang Jakarta, saya nggak kenal sebelumnya, saudara. Dia pernah lihat saya, tapi saya nggak kenal dia sama sekali. Dia itu bersaksi di persekutuan bahwa dia baru dapat mobil baru, dan dia bawa ke persekutuan. Dia dapat Jaguar yang wagon, yang station wagon, dan dia suka sekali dengan barang itu. Tapi dia punya masalah. Dia sudah punya, tahun lalu baru beli Jaguar yang sedan. Dan dia ngomong, saya mau lepasin lah yang lama. Tapi dia punya problem, saudara. Kalau saya jual, dikira saya butuh uang, katanya. Padahal saya nggak butuh uang. Ada ya orang yang gitu ya. Keren juga sih, problemnya begitu jual barang, ntar dikira butuh uang, katanya. Itu asik juga. Anda ketemu orang-orang seperti itu sering-sering lah, saudara ya. Banyak orang yang sungguh-sungguh jual sana jual sini barangnya orang, dia jual juga karena dia butuh uang. Ini orang mau lepas Jaguarnya, tapi dia berkata, ntar dikira saya butuh uang. Out of the blue, seseorang berkata dengan dia, tawaran ke Petrus Agung. Saya nggak tahu dari mana idenya, kenapa dia tawarkan ke saya. Dia bilang, iya juga ya katanya. Lalu saya jual berapa sama dia? Singkat cerita, dia telepon, saya ngobrol, saya bilang, saya iseng lah, saya berkata, mau dijual berapa? Udahlah, 250 dah. Bayarnya terserah, mau 20 tahun lagi juga boleh, katanya. Saya bilang, saya doa dulu ya. Di hati saya bilang, nggak akan lah saya beli Jaguar. So, saya diamin. Saya beritahu teman yang dapat penglihatan, ada orang mau jual Jaguar ke saya. Dia doain, dia ngomong lagi, Om, Tuhan berkata itu jatahmu, beli Om. Saya bilang, no way, suruh beli Jaguar. Loh kenapa nggak mau Om, itu murah? Aku tahu. Tapi kamu kan dapat pernyataan Tuhan, aku diberi hadiah penderitaan. Hadiah kok? Hadiah mana beli? Hadiah gratis, namanya hadiah. Pajak ditanggung oleh pemenang. Banyak orang yang berkata gitu. Tapi hadiah itu, ya diberi hadiah kok suruh beli. Iya benar juga ya. Nah kalau gitu jangan diomongin dong Om orangnya. Ya nggak bakal lah. Kalau saya ngomongin ke dia kan iman bisik-bisik, itu iman nodong, saya berkata. Saya suruh dia berdoa, saya juga berdoa.
Hari berikutnya, hari Jumat, saya antar Kesia untuk ngurus teleponnya mau dipakai ke luar negeri ke Israel. Selesai, saya ditelepon. Begitu keluar dari Kapari itu, orang yang ngomong gini, Pak, saya sudah berdoa lagi. Dan Tuhan berkata begini, dia punya beberapa proyek. Tuhan berkata, kamu ingin breakthrough di proyek-proyekmu, suruh hambaku Petrus Agung doain kamu. Dan dia berkata, Jaguarnya kasihkan dia. So, lain kali kalau Anda membutuhkan saya berdoa buat saudara, Anda harus tahu, saya doakan saudara. Saya nggak pasang tarif, Tuhan yang narifi. Ya salahku loh, sesat. Ya onekno Tuhanmu sesat lah saudara. Saya nggak narifi orang. Tuhan berkata, suruh dia doain proyekmu, nanti kamu breakthrough, aku berkati kamu. Tapi Jaguarnya kasihkan dia. Dia telepon saya, dia berkata, Pak, ambil dah Jaguarnya. Saya nggak langsung ya loh, haleluya, lompat-lompat. Orang Semarang berkata, kamso banget kalau begitu. Di dalam Yesus jangan terlalu kamso. Anda harus cool. Anda ngerti? Cool. Hati seorang hamba. Jangan, bahasa Semarang, jangan geragas, jangan gerayak, jangan kamso, jangan kebangetan. Ya Pak Tri, enak ya bahasanya, kamso itu enak banget. Saya bilang, Tuhan, banyak orang bilang, Kak, kenapa nggak diambil Pak? Saya bilang, kalau itu hadiah karena Tuhan lihat sikap hatiku dan dia didapati, dia suka. Kenapa waktu aku terima, aku tunjukkan sikap yang Tuhan tidak suka? Apakah ketika ada barang begitu mewah di depan mata, di depan kita, dan dia berkata, ini terima gratis, apakah hati kita dengan gampang geser? Itu kan masalahnya, saudara. Di atas semua yang kita kerjakan, Tuhan itu mengerti hati kita kok, saudara. Orang boleh berkata apalah, tapi Tuhan Allah yang mengerti. Allah peduli, Allah mengerti. Amen, saudara. 2 minggu lalu saya masih berkata, saya belum tahu saya terima tidak. Saya tanya siapa yang mengusulkan, saya terima, sebagian angkat tangan. Siapa yang mengusulkan, nggak usah diterima, sebagian angkat tangan. Kenapa? Buat saya saja, begitu kan saudara? Selasa, saya di Jakarta, pagi-pagi dengan anak-anak nyampe, itu mobil sudah diparkir depan lobi hotel. Saya masuk dalamnya, asik Pak Ben. Hitam semua, sampai kursinya klasik banget. Tinggal Bapak punya pistol 1, sudah kayak James Bond. Never say never again. Saya puterin itu hotel. Sedikit lebih enak dari becak, percayalah saudara. Sedikit lebih lega dari bajai. Saya bilang gini, Tuhan, aku mesti ngapain dengan barang ini? Dan tiba-tiba keluar satu pernyataan Tuhan. Ini akan jadi batu penjuru dan sekaligus batu sandungan. Saya kaget, saudara. Saya tahu itu artinya. Dan Tuhan berkata, ini akan mengukur hati orang. Sebagian akan jadi batu penjuru, hidup mereka akan diberkati. Sebagian akan tersandung dan habis. Ini akan jadi ukuran bagi hati orang. Dia bilang, bawa pulanglah, itu pemberianku buat kamu. Sejujurnya saya berkata, lebih keren kalau saya tolak, gitu. Naik Jaguar atau nolak Jaguar, saudara? Nolak lebih keren. Naik biasa. Banyak orang berkata,
Nah begitu Pak diterima, nolak. Di banyak rumah kan terjadi perdebatan. Jaguar ditolak, cool man katanya. Nah itu bagus. Buat saya dengerin baik-baik. Bukan barangnya sih. Beberapa hari lagi akan dikirim ke Semarang. Maaf, ikut memadatkan jalan kota Semarang. Tapi saya mau beritahu saudara, buat saya itu sama nilainya dengan sebuah ballpoint yang Tuhan beri dengan perkataan yang sama. Kalau dia berkata, aku suka hatimu, aku suka reaksimu, aku suka kamu, dan dia beri saya ballpoint. Buat saya itu juga sama artinya dengan gelang karet sekalipun. Kalau dia mengucapkan kalimat yang sama dan dia berkata, aku suka hatimu, aku suka reaksimu, aku suka yang di dalammu, dan dia beri saya gelang karet. Sebab bendanya tidak berarti banyak dibandingkan kalau Anda bisa mengerti engkau menyukakan hatinya, saudara. Kemarin malam habis kebaktian, saya duduk di green room di belakang. Anak saya Kesia datang ke saya, nangis, duduk lari sampai di depan saya. Dia nangis keluar, gak bisa berhenti air matanya. Saya pikir dia berantem dengan siapa, atau ada apa yang menyedihkan dia. Saya bilang, kenapa? Dia nangis. Dia bilang, Papa, aku didatangi Tuhan tadi di kebaktian. Jelas, aku bisa lihat mukanya jelas. Dia pakai pakaian putih, kerudung putih seperti orang Yahudi itu. Jelas banget mukanya. Dan dia berkata pada saya, dia bilang, Kesia, aku suka hatimu, sebab engkau melewati semuanya ini dengan tidak menggerutu dan tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan berkata, aku jamin kamu nak selesaikan tugasmu sampai garis akhir. Nangis. Apa yang lebih membahagiakan sih? Anda mau ngomong duit? Buat saya sebetulnya, kalau cerita itu berakhir, saya harus tolak, saya harus kembalikan itu barang. Kepuasannya sama kok. Sebab yang terpenting adalah aku tahu hatinya. Waktu dia lihat hati kita dan dia berkata, aku suka hatimu. Bukankah kelak kita menghadap pengadilannya dan bukan Sanhedrin manusia? Bukankah kelak perkenan Tuhan dan penilaian Tuhan itu menentukan hidup mati kita, dan bukan apa yang orang katakan dan orang lihat? Perwira ini berkata tua-tuanya, dia layak engkau tolong, sebab dia sangat mengasihi bangsa kita, dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Orang ini cinta yang dicintai Tuhan. Dia menggemari yang digemari Tuhan. Dia tahu heartbeatnya Tuhan. Dan tidak ada pilihan lain. Tidak ada alasan nunda. Tuhan berdiri, dia ikut dan dia pergi ke rumah perwira itu. Kalau Anda ingin percepatan dalam hidupmu, mulai belajar setiap hari. Kerinduanmu yang terbesar menyenangkan hatimu. Kalau engkau hanya ingin sebuah pencapaian, achievement di dunia ini, dengan materi, dengan semuanya, saya beritahu saudara, tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali engkau terima perkenan Tuhan dalam hidup saudara. Amen, saudara. Hal yang kedua, orang ini tahu protokoler. Dia mau mengundang Yesus. Dia tidak gunakan surat Pontius Pilatus. Tidak juga dia gunakan suratnya Herodes. Tidak. Tidak juga dia paksa Tuhan datang dengan mengirim pasukannya memaksa Yesus. Tapi dia tahu protokoler. Dia menghubungi tua-tua orang Yahudi. Rasa hormatnya
kepada apa yang Tuhan tetapkan, kepada yang dibentuk Tuhan begitu besar. Kepenatuaan, kelembagaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah masyarakat dari umat yang dicintai Tuhan, dihormatinya. Dia bukan orang yang main tabrak, dia bukan orang yang main sikat. Banyak orang Kristen berpikir, aku dengan Tuhan bisa langsung, dan rasa hormatmu dengan lembaga, dengan orang, dengan perangkat yang Tuhan anugerahkan sudah tidak ada lagi. Lalu engkau berkata, aku gak butuh manusia, aku langsung dengan Tuhan. Saya beritahu saudara, itu bukan dibaca sebagai sebuah keberanian. Tuhan hanya membacanya tidak lebih dari sebuah kesombongan dan kecongkaan. Perwira ini, dia tahu menempatkan dirinya, dia tahu protokoler, dia ngerti yang harus dia lewati. Itulah sebabnya yang dia datangi untuk berbicara, mengundang Tuhan pertama-tama adalah tua-tua bangsa Yahudi. Dia mau berkata, aku tahu diri. Aku memang penjajah. Di kota ini aku yang berkuasa. Kekuatan militer di tanganku. Aku bisa berbuat apapun yang aku mau. Bukankah Kapernaum juga tempat tinggal Tuhan? Dia di bawah otoritasku. Aku bisa perintahkan dia datang. Tapi dia kenal protokoler kerajaan surga. Dia tahu, dia ngerti, istilahnya itu selahnya dia tahu. Dan banyak anak Tuhan tidak peduli itu. Dia main labrak, dia main sikat. Dia pikir, dia berkata, aku bisa sendiri dengan Tuhan. Saya beritahu saudara, di depan Tuhan, dia hanya dibaca sebagai sebuah kesombongan. Tidak lebih dari itu. Tapi yang ketiga ini yang paling ajaib saudara. Ketika Yesus mengiyakan yang diminta tua-tua orang Yahudi, dan Tuhan mulai melangkahkan kakinya mendatangi rumahnya, dia tahu Tuhan sedang ke rumahnya. Dan dia tahu diri. Keluarlah sebuah pernyataan batinnya yang berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Tapi untuk mengungkapkan kedalaman pengertiannya, kedalaman batinnya, dia tidak pakai sembarang orang. Firman berkata, dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan itu. Roh Kudus berkata kepada saya, ini orang punya pengertian, ini orang punya kedalaman. Dia tahu banyak. Oke banget ini orang. Yang dikirim sahabat-sahabatnya. Yang bisa ngerti kedalaman hatinya. Yang bisa mengungkapkan imannya. Bisa mengekspresikan dengan tepat yang dikandung di dasar batinnya. Sebenarnya Tuhan juga sama saudara. Dia bisa pakai banyak orang untuk berbicara, menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Tapi di sebuah titik tertentu, dia butuh sahabat yang memahami cukup apa yang di dalam hatinya untuk bisa mengungkapkan kepada orang lain apa yang dia mau. Yaitu orang-orang yang peduli akan hatinya. Orang-orang yang peduli dan mengenal betul kedalamannya. Dan orang-orang ini akan jadi juru bicara Tuhan yang terbaik. Sebab dia tidak hanya bicara tentang aturan. Dia bicara perasaan dan kedalaman Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan anugerahkan itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya mau cerita pengalaman yang kami alami. Saya berdoa pengalaman ini akan membuka mata rohani saudara. Dan menciptakan kerinduan yang besar dari setiap kita.
untuk ingin dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Hari sebelum kami berangkat ke Israel, kami kumpul di hotel di Jakarta. Ada Sheraton bandara yang dekat dengan airport. Kami doa pagi itu. Jumlah peserta tur jadi gede sekali. Total 282 orang. Itu 6 bus. Dan semua orang khawatir akan jadi sebuah tur yang chaos, yang kacau. Karena Anda tahu ngurus orang Indonesia, tur 1 bus saja susahnya luar biasa. Godaannya 2. Shopping dan WC. Kalau sudah itu saudara, itu antri bisa panjang, bisa ruwet, bisa segala macam. Ini 6 bus. Beberapa tempat tidak mungkin didatangi, 6 bus masuk nggak mungkin. Gereja di Kana kecil. Restoran nggak ada yang bisa nampung segitu, jarang. Harus dibagi di beberapa tempat dan timingnya, waktunya semua harus pas. Dan kami berenam berdoa. Tanya Tuhan apa yang kau mau. Gimana ngaturnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu di Israel Tuhan akan beri banyak hal. Tapi kami hadapkan ke Tuhan lagi. Dan pagi itu ada firman Tuhan yang diberikan. Tuhan bicara lewat Ibu Nani. Dia dengar audible. Dia cuma tirukan apa yang Tuhan katakan. Dan pesannya ini aneh sekali. Tuhan berkata begini. Aku memberi kalian satu tugas. Begitu sampai Israel, cari tempat yang sedekat mungkin dengan Golden Gate. Anda tahu kita diperintah Tuhan secara profetis membuka itu di Papua, karena Papua adalah Golden Gate yang paling luar. Dan sekarang kalau Anda ke Yerusalem, itu ada Golden Gate yang asli. Wujudnya apa? Seperti gerbang kembar. Sayang saya nggak bawa fotonya. Cuma itu gerbang nggak ada pintunya. Ditembok sama saudara-saudara sepupu kita sekian abad yang lalu. Kenapa? Karena mereka tidak mau ada gerbang emas yang terbuka. Karena orang Yahudi dan orang Kristen membaca kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan datang melalui Golden Gate. Ya, lengkungannya kelihatan kembar begitu, tapi nggak ada pintunya. Dan Tuhan pesan begini. Anda dengerin baik-baik. Saya harap Anda tidak salah ngerti. Dia berkata, cari pintu yang terdekat dengan tempat yang terdekat dengan Golden Gate. Doa di sana. Minta kepada Bapakmu yang di sorga. Supaya kedatangan Tuhan yang kedua dipercepat. Alkitab berkata, kalau nggak dipersingkat waktunya, tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang tahan. Dia berkata, minta kepada Bapa di sorga, supaya kedatangan Yesus yang kedua dipercepat. Yang kedua dia berkata, ambil batu dan tanah dari tempat yang paling dekat dengan Golden Gate. Lalu tanam itu di gereja kalian masing-masing. Sebagai sebuah tindakan profetis. Bahwa jemaat masing-masing akan dibawa menyambut Tuhan datang yang kedua kali. Nah, waktu kami dengar itu, kita berkata, amin. Semua nulis pesan Tuhan, kita merencanakan. Peserta begitu banyak dibagi dalam 2 pesawat yang berbeda. Pesawat kami tiba duluan. Begitu masuk dibagi 2 bus. Bus pertama langsung ke hotel. Bus kedua hamba-hamba Tuhan dengan anak-anak junior dan keluarganya ikut ke Yerusalem. Tour guide kami ada 6. 2 diantaranya bisa ngomong bahasa Indonesia. 1 diantaranya yang dampingi kami ke Yerusalem. Kita bicara, kami mau ke Golden Gate. Kami mau berdoa. Carikan tempat terdekat. Ya, saya cerita tempatnya. Kalau ini Golden Gate-nya.
Di bawah ada lereng begini. Ini kompleks kuburan. Curam sih bawahnya. Terus jalan raya. Lalu kompleks makam Yahudi. Jalan raya lagi. Terus Bukit Zaitun. Kami dibawa di depan seberangnya Bukit Zaitun. Persis sebelum kompleks makam Yahudi. Guide-nya berkata, ini terdekat yang bisa kalian lihat Golden Gate dan terdekat yang bisa diraih. Karena dia berkata, lereng ini sampai ke tembok itu daerah larangan. Orang tidak boleh masuk ke sana. Hanya di sini. Ya kita akan percaya, saudara. Sore itu kami berdoa, mengangkat tangan, Pak Yusak yang berdoa, minta kepada Bapak Tuhan, percepat kedatangan Yesus. Selesai berdoa, kita berkata, sekarang cari batu, ambil tanah. Yang kami injak paving block, sebelahnya aspal. Mau bongkar paving, ngelanggar hukum, masuk penjara. Bingung kan sekarang? Mau ngerjain yang Tuhan perintahkan, nggak bisa. Ya depannya aja ada kompleks makam, tuh ngambil tanah situ. Dicoba dibuka, pagernya digembok. Guide-nya berkata nggak bisa. Yang terdekat ambil di Taman Getsemani. Ada gereja segala bangsa. Sebelahnya itu ada kompleks Bukit Taman Getsemani. Itu tumbuh pohon zaitun yang sudah ribuan tahun. Dulu pernah boleh dibuka umum, sekarang nggak boleh dipagari, saudara. Karena takutnya rusak dan rubuh pohon itu. Jadi orang dari luar, dari pinggirnya lihat, tapi nggak boleh masuk. Guide-nya ngomong begini, saya kenal pastornya di situ. Coba saya ngomong ke dia, kalau boleh kalian ambil tanah di situ. Kita bilang oke. Kami ke sana, boleh ternyata. Dibukain buat kami. Pastornya sudah tua, pakai jubah coklat begitu. Dia bilang silakan ambil, silakan. Kami ambil. Saya ngambil di bawah pohon yang ribuan tahun itu, ada cekungannya, saya ngambil. Selesai, dia bukain keran airnya, suruh kami cuci tangan, masuk kembali ke bis, happy. Oh selesai, yang Tuhan mau selesai. Malamnya sampai di hotel, sebelum tidur kami kumpul lagi, mau sembahyang. Buat besoknya nih, ngadepin ke Tuhan yang kita kerjakan hari ini. Tanya Tuhan lagi, besok engkau maunya apa? Begitu sembahyang, firman Tuhan datang lagi. Ibu Nani dengar suara audible lagi. Tuhan berkata begini, yang kalian kerjakan tadi sudah cukup baik, tapi bukan itu yang aku mau. Aku mau kalian ambil batu dan tanah dari tempat yang sedekat mungkin dengan Golden Gate. Dan Tuhan berkata, aku tahu itu sukar, tapi kamu bisa. Lemes, saudara. Udah senang-senang dapat ini. Cukup baik. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kalau Anda tidak terbiasa punya kerinduan menyenangkan hati Tuhan, itu bukan hal yang terlalu Anda masalahkan. Waktu ya, Tuhan tak apa sih, pokoknya banjir kanal podo ae. Podo waktu ini orang ngerti. Kita bukan soal batunya loh. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang Tuhan itu mau. Kami berdoa, Tuhan, tolonglah beri kesempatan. Setelah beberapa hari di Tiberias, kami buat acara baptisan pentahiran, 282 orang masuk Sungai Yordan semua. Yang ajaib itu Pak Yusak. Dia naik dari ketinggian begitu ya. Semua masuk, belum dia lompat. Itu dalamnya 2 meter lebih. Dia berkata, loh kok orang tekan-tekan gitu. Blok. Dia bilang 2 meter lebih. Sampai nginjak dasar baru dia berenang lagi. Jadi yang paling mantap tuh dia sampai ke dasar Sungai Yordan yang paling dalam, saudara. Semua kami sudah sakit, flu lah, saya kena tenggorokan. Dia yang paling sehat tuh.
Sudah saudara, kami tiba akhirnya di Yerusalem. Saya masih ingat itu hari Senin, persis hampir seminggu yang lalu. Kita ngomong lagi, kami ingin ambil lagi loh batu dan tanah. Lo kan sudah kurang. Tuhan berkata harus tempatnya sedekat mungkin. Orang Yahudi bingung, Tuhan ngomong. Iya, Tuhan ngomong. Yang 5 berkata, nggak bisa. Kita nggak bisa mendekati. Sudah paling bagus yang kamu ambil. Anda tahu, satu di antaranya tidak bisa bahasa Indonesia, sudah tua orangnya, nekat dia berkata, saya antar. Karena ngomong di depan kami, guide yang lain diam. Tapi diam bukan berarti senang. Saudara tahu yang terjadi? Siang selesai tur beberapa tempat, kami berenam di drop ikut dia. Berhenti persis di bawah jalan raya, di bawah tebingnya ini, lerengnya ini. Itu ternyata di ujungnya jalan masuknya dijaga tentara. Tapi ini tebing, lereng begini. Itu gak ada yang jaga. Karena memang orang gila lah untuk naik ke situ tuh gila. Itu ada jalan tikus, jalan setapak, semak durinya banyak. Jadi dia lari lewat jalan itu, naik melungker, kita ikut juga sih. Saya itu dari kecil paling benci namanya hiking, naik gunung, paling benci saya. Saya nggak suka itu. Hari itu apa boleh buat? Nerobos semak duri. Dari 6 saudara, 4 di antara kami luka, darah. Hanya cuma 2 yang tidak luka sama sekali. Pak Daniel Cipto 1, saya 1. Kenapa Pak? Terlalu banyak luka. Tidak perlu ditambahin luka baru, saudara. Analisa saya. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya bukan kebal juga. Saya pokoknya jalan aja, nggak kena duri. Mungkin duri segan terus menyingkir, silakan begitu, saudara. Saya nggak tahu lah. Sampai di sebuah titik tertentu, guide-nya ngomong gini, tunggu sini ya. Kami tidak tahu yang kami buat itu resikonya mati. Kami nggak pernah ngerti bahwa kalau orang sampai dekat dengan Golden Gate itu perintah ketentaran polisinya adalah tembak. Kami nggak tahu. Yang kami tahu Tuhan berkata ambil, sukar, tapi kamu bisa. Ini guide-nya lari duluan. Terus yang balik, ayo, oke katanya. Oke itu ternyata aman. Yang jaga sedang tidak patroli. Kami nggak tahu. Dia juga belakangan kaget. Loh, aku nggak usah begitu. Gawat nih. Orang setengah sadar ternyata saudara. Jalan naik sampai di sebuah titik sebelum lerengnya itu. Ini harus lompat ke kira-kira segini saudara. Saya bilang, maduh. Saya orang keempat sih. Yang 3 sudah naik, mau naik, ya. Kalau badan saya lebih tipis dan lebih langsing, gravitasi bumi mungkin sedikit bersahabat dengan saya. Dengan ukuran begini, itu narik ke bawahnya, minta ampun, gelundung langsung gelinding kayak bola, saudara. Bu Nanik di sebelah belakang saya, Pak Yusak di paling terakhir. Ibu Nanik berkata, waduh aku takut. Itu ngeri banget naiknya. Sudah biar yang lain ngambil, kita di sini aja ya, di Cipoke katanya. Saya ngomong, iya, kita sini saja. Tapi guide-nya berkata, ayo bisa. Dia ulurkan tangannya, saya nekat sambar ditarik sama dia. Saya jujur ngomong ada saudara, waktu saya mulai naik, tanah diinjak itu pasir saudara. Bro, tidak berani saya lihat ke bawah. Mesti gelundung. Tapi saya di titik tidak bisa mundur. Tapi yang saya buat setengah merangkak saya. Spiderman saudaraku. Semua yang 3 tak lihat merangkak semua. Itu kalau jatuh saudara. Waduh gawat deh. Itu bawah sudah jalan raya. Bu Nanik, Pak Yusak saya pikir di bawah. Tidak akan naik ke atas. Jadi kami berempat naik ke atas. Di tengah-tengah kira-kira jarak
10 meter sebelum ke Golden Gate-nya yang asli itu ya, gerbangnya itu ada tugu dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Nggak tahu bunyinya apa, juga nggak sempat baca. Guide-nya ngomong gini, oke, ini titik terdekat yang kamu bisa ke sana, larangan. Cepat ambil batu, mau doa sekarang. Begitu mau doa, Bu Iin tuh lihat gitu, dia ngomong gini, nanggung ya, cedak kok. Nanti nyesel lu seumur hidup. Cedak. Kita baru pandang-pandangan, dia lompat lari ke sana. Yang 3 laki berkata, ini yang perempuan siapa, yang laki siapa? Ikut lompat lari. Tapi problem saudara, kalau ini gerbangnya nih, itu dipagari, pagar besi. Ajaibnya saudara, nggak digembok, dibuka, terbuka. Rugutukan, gitu lah, tahu rugutukan? Berat masuk. Yang pertama kami buat, tangan ini kami nyentuh Golden Gate. Nangis saudara, nangis tuh. Kok bisa tekan? Belakangan diberitahu itu pertaruhannya nyawa loh saudara. Sudah nangis kami nggak tahan. Guide-nya bingung, nggak berani ikut naik loh. Matanya sudah ke sana sini, sana sini. Kami ambil batu. Saya bawa batu saudara. Jangan kepengen pakai batu sidik, ora usah, bolu lebih bagus saudara. Saya ambil batu. Ini dari tempat terdekat nempel di Golden Gate. Saya ambil beberapa, saya ambil pasir, ambil batu. Waktu di khotbahno kayak wong edan ben saudara, ora apa-apa. Wong kowe ora ngalami wae ben. Masukin kantong plastik. Barang kayak begini nih. Ambil tanah, nggak ada tanah, pasir ternyata. Masukin kantong plastik. Kayak orang rakus, kayak orang rebutan emas. Waktu kami mau keluar, Bu Nanik dan Pak Yusak muncul. Ternyata Bu Nanik kan takut. Dia cerita dia takut. Dia ngomong sama Pak Yusak, kok awake dhewe kene wae. Bahkan kowe sakno, wong kowe wis tuwa. Kowe kok malah kuatir mbek kowe sing wedi aku ora kok katanya. Ayo munggah. Didorong dari belakang sama kakaknya. Ini oma sama opa naik loh saudara. Naik sampai ke atas. Beraninya merangkak betul. Pak Yusaknya nggak pinter sih. Dia punya teknik napak tuh. Dia jalan dengan santai. Masuk akhirnya saudara. 6-6-nya masuk. Kami sembahyang, kami taruh tangan kami. Sekali lagi dia berkata, Tuhan, biar Engkau datang segera. Percepat kedatangan. Nggak tahan saudara, nangis. Di situ Tuhan bicara dengan saya. Tuntas nak, kamu akan selesaikan tugasmu sampai garis akhir. Tuntas nak. Aduh nggak tahan saudara. Buat saya bukan prestasi jasmaninya, tapi kalau Anda bisa menyenangkan hati Tuhan, melakukan, memberi persis yang Dia minta, kepuasan yang di sini orang lain tidak akan pernah bisa mengerti. Kami turun lewat jalan resmi. Begitu turun, dicegat tentara dan polisi. Kita nggak ngomong apa-apa, yang ngomong guide-nya. Dia ngomong sama guide-nya polisi ini, dari mana? Oh dari dalam, saya bawa rombongan Indonesia. Dimarahi, dia bilang, kamu tahu nggak? Daerah terlarang. Oh larangan ya, gobloki. Dan polisinya berkata, ya sudah. Dia bilang, tapi jangan nyentuh tembok ya. Sebab kami diperintah nembak loh. Siapapun nyentuh itu, tembak. Katanya, oh kami tidak akan. Kenapa tidak akan? Oh diulet-ulet temboknya saudara. Begitu selesai kami naik bus saudara. Gak tahan saudara.
Kami sampai di tempat yang lain kumpul, guide lain 5 lagi kumpul. Kami ngomong di depan mereka, wah bagus sekali, kita berhasil nyentuh Golden Gate. Melotot mereka, ngomong terus terang, itu tidak bagus. Kalian bisa mati dan jadi heboh. Kamu tahu tidak? Itu perintahnya, tembak orang dekatmu, tembak. Dan terakhir ngomong ke kami, dia bilang, sebetulnya aku ini heran, kok aku bisa mau bawa kamu sampai ke sana, itu aku juga gak ngerti. Tapi aku memang merasa ini grup beda. Jadi aku ini kepingin nyenangkan kalian. Dia bilang, tapi lain kali gak bakal dibayar berapapun, gua mau ke sana. Iya loh, betul loh. Karena kalau sampai ketahuan, tembak. Dan pada hari sebelum pulang kembali ke Indonesia, Tuhan berkata begini, impartasikan apa yang kalian dapat kepada anak-anakku dan jemaatku. Dan malam hari ini Tuhan mau memberikan 2 hal. Yang pertama, dia berkata, doakan supaya terjadi percepatan dalam hidup mereka. Tuhan sudah diminta datang dipercepat. Segalanya juga harus mengalami percepatan. Anda dan saya akan mengalami rescheduling dari Tuhan. Dijadwal ulang semuanya. Saya berdoa kalau Anda bisa terima dengan iman, saudara akan mengalami percepatan Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan berkata, kamu tanam itu. Saya akan tanam, saya akan kubur ini, tidak ada bekasnya. Saya tidak mau orang memberhalakan batu ini, batu biasa. Saya bawa pulang sebagai tanda kami melakukan, kami mau taat dengan apapun yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan berkata, doakan supaya mereka diberi kekuatan untuk bisa menyambut aku datang yang kedua kali dan menyelesaikan tugas mereka sampai tuntas. Amen, saudara. Saya berdoa Anda diberikan anugerah untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Dan kepuasan kita cuma satu, kalau dia disenangkan hatinya. Tutup Alkitabmu. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Dan begitu selesai, saya akan mendoakan botol minyak urapan ini. Lalu kemudian akan dibagikan kepada tiap orang yang ada di ujung dari tiap baris. Tidak satu akan terima satu, karena saya masih perlu buat di Jakarta besok. Tapi saudara akan terima di tiap ujungnya. Nanti akan dipimpin, saya akan arahkan saudara. Ketika baru diberi aba-aba mulai setelah saya berdoa dan sebagainya, saudara urapi dahimu sendiri. Lalu Anda urapi persembahanmu, amplopnya Anda urapi. Hari ini engkau kembalikan perpuluhan, engkau bayar nasar, engkau berikan syukur, engkau tanya Tuhan berapa yang Tuhan mau. Lalu Anda urapi persembahanmu. Selesai engkau berikan minyak ini kepada sebelahmu, terus sampai ke ujung. Dan setelah ujung selesai, tolong taruh di bawah supaya nanti selesai kebaktian, Asyas bisa kumpulkan lagi itu dipakai lagi. Tuhan bicara mendadak, kami gak siap untuk membagikan ini bagi Anda satu persatu. Gak ada waktu untuk pesan. Dan karena itu tolong bisa dipakai bersama-sama. Lakukan dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Amen, saudara. Dan setelah selesai nanti Pak Ardin akan mimpin dalam doa persembahan dan sebagainya. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh, hari ini Tuhan berikan percepatan. Saya ngalami sesuatu yang cepat sekali. Rabu Tuhan bicara, Jumat saya terima barangnya, orangnya merelakan. Saya tadi bicara dengan Pak Ardian, dengan Pak Timotius, saya berkata, saya nggak tahu lah. Kadang-kadang ada anugerah-anugerah, grace, favor yang diberikan begitu rupa. Saya hanya bisa berdoa supaya ini bisa diimpartasikan dalam kehidupan Anda dan saya. Ini pemberian Tuhan, ini anugerah Tuhan. Saya berdoa percepatan terjadi. Yang kedua, supaya semua kita disiapkan Tuhan
bisa mencapai garis akhir. Percayalah tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali kita memberi persis seperti yang Tuhan minta dalam hidup kita. Apakah itu materi atau yang lainnya, yang jelas kalau kita bisa membuat dia suka, Anda akan bahagia sekali. Anak saya yang kecil kemarin cerita, selesai firman dia disuruh Tuhan keluar dengan temannya, dengan Jessica. Mereka berdua di luar sana suruh tiup shofar. Dan ketika mereka tiup shofar, mereka lihat Tuhan datang dengan muka yang mereka berkata, itu muka dengan senyum puas sekali Bapak. Dari pagi ada teman saya, orang Jakarta, dia lihat Tuhan sama-sama dengan kita. Tuhan ikut nyanyi, Tuhan ikut senang, Tuhan happy. Dan ketika saya urapi minyak itu, dia lihat seperti serbuk emas turun di atas, mengurapiakan semua minyak yang ada. Orang-orang yang tercelik mata rohaninya dibuka Tuhan. Dia lihat lebih banyak. Sebagian besar kita mungkin tidak. Tapi iman bukan karena penglihatan, tapi karena percaya. Amen. Mari siapkan hati yang bertugas boleh maju ke depan. Angkat tangan semua. Kau bukan Tuhan.